Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takmir Masjid Mujahidin Perak Surabaya, seluruh jamaah Masjid Mujahidin Perak Surabaya, dan para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah. Jamaah sekalian, masih bisa diperkenankan Allah untuk menunaikan tugas mulia kita untuk tarawih dan qiyam Ramadan pada umumnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu output yang paling kita idamkan di bulan suci Ramadan dengan segala agenda kita adalah mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahih hadisnya meriwayatkan, menegaskan bahwa panjenengan yang sukses meraih Ramadan insya Allah bukan sekedar surga, tapi spesial pintu Rayyan menunggu panjenengan semuanya. Tentu jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita harapkan bukan hanya diri kita jamaah sekalian, tapi juga keluarga kita. Karena di dunia saja ketika kita berkumpul dengan keluarga, begitu bahagianya. Bahkan tradisi mudik ini salah satu bagian fakta betapa sangat didambakan keharmonisan sebuah rumah tangga, berkumpul dengan anak cucu kita, saudara-saudara kita, andai-tulan kita, walaupun kadang-kadang berbagai macam cara ditempuhnya. Ada yang tiketnya begitu mahal, atau bahkan berhari-hari sebelumnya. Bahkan barangkali nuwun sewu, yang tidak hati-hati bisa menghilangkan makna hakiki Ramadan itu sendiri. Karena akhir Ramadan yang begitu luar biasa dikalahkan dengan persiapan mudik dan persiapan lebaran saja. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita berharap agar panjenengan yang bersama keluarga penuh dengan keharmonisan ini bisa juga nanti bertemu dengan keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya jangan amin saja jamaah ya. Jadi ada satu realisasi yang harus kita laksanakan, harus kita galakkan agar keluarga kita ini sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Mulai dari sekarang kita wujudkan keluarga yang menjadi qurrata a'yun, yang ahli ibadah, kuat akidah, dan berhiaskan akhlakul karimah. Inilah yang menjamin panjenengan insya Allah mendapat ridha Allah, mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis juga disebutkan bahwa salah satu bukti bahwa nanti di akhirat itu antara orang tua dengan anak itu akan saling tarik-menarik jamaah sekalian. Ada kalanya orang tua yang di surga atas lalu kemudian ingin menarik putra-putrinya mengikuti panjenengan sebagai orang tua, atau sebaliknya. Sehingga ada satu hadis meriwayatkan ketika seseorang yang ada di alam barzah ini tiba-tiba mendapat kiriman pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sang jenazah ini mengatakan, "Anna hadza?" Ini dari mana? Ini adalah istighfar dari putra-putri panjenengan. Ada juga hadis sahih riwayat Muslim jamaah sekalian yang sangat populer, idza matal insan, ketika seorang manusia sudah paripurna, sudah meninggalkan dunia yang fana jamaah sekalian, maka terputus amal-amalnya kecuali 3 perkara. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, awalatin sholihin yad'ulah. Ini sebuah bukti bahwa perwujudan putra-putri panjenengan yang solih-solihah dibingkai dengan ketakwaan dan keimanan nanti akan mengalirkan doa-doa datang panjenengan. Ketika panjenengan di alam barzah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah, andaikan alam barzah panjenengan bagian dari pintu-pintu surga Allah, maka doa-doa putra-putri panjenengan akan menambah rahmah dan barakah Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi naudzubillah, andaikan kita naudzubillah mungkin ada dosa-dosa, kita bawa sampai ke alam barzah dengan doa-doa anak-anak kita, insya Allah doa-doa itu akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ketika kita berharap nanti di akhirat kita semuanya bersama dengan keluarga kita, kita bercengkrama dengan putra-putri kita, kita bersama-sama, masya Allah, yang digambarkan di dalam surah At-Tur ya, ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Bahwa orang-orang yang beriman seperti panjenengan insyaallah ya, dengan berhasilnya panjenengan menunaikan ibadah Ramadan, dan kemudian wattaba'athum dzurriyyatahum, keimanan panjenengan ini diikuti oleh putra-putrinya, oleh keturunan-keturunan panjenengan semua. Ya, bahkan ditegaskan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nar. Benar-benar panjenengan bertekad menjaga putra-putrinya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Di dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai panjenengan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, wabil khusus lemah akidah. Dan ketika ini panjenengan sudah buktikan jamaah sekalian, masya Allah, dengan syarat putra-putri panjenengan, keturunan-keturunan panjenengan mengikuti iman panjenengan, mengikuti ahli ibadah seperti panjenengan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti akan kami Allah pertemukan di hari kiamat. Panjenengan akan reuni dengan putra-putrinya di hari kiamat dengan penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan-keturunan panjenengan semuanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 18 sampai ayat 24 insyaallah, di sana sangat panjang lebar jamaah sekalian. Ya, kiat-kiat khusus rahasia yang harus kita buka di Masjid Mujahidin ini agar kita termasuk orang-orang yang nanti layak dipantaskan Allah untuk masuk surga Allah bersama dengan keturunan-keturunan panjenengan yang senantiasa beriman kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat 18 dimulai dari firman-Nya, lilladzina stajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang beriman, yang mengijabahi, yang menjawab, yang menerima, yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lirabbihim al-husna, akan mendapatkan balasan yang terbaik. Walladzina lam yastajibu lahu, sebaliknya orang yang tidak mau menjawab, orang yang menolaknya, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadu bih, mereka bahkan ingin menebusnya dengan seisi dunia, untuk menebus kekafirannya diganti dengan keimanannya, ternyata tidak mampu juga jamaah sekalian. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'hum jahannam wa bi'sal mihad. Karena mereka itulah yang mendapatkan seburuk-buruknya hisab, seburuk-buruknya perhitungan amal, karena tidak bisa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka di neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman, naudzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-19, jangan sampai kula jenengan termasuk orang yang diberikan Alkitab, diberikan Al-Quran, lalu kemudian tidak mengambil peringatan. Maka di sini di ayat, mulai dari ayat 20 mengajarkan kepada kita kiat-kiat agar kita bersama-sama dengan keluarga kita, anak-anak cucu kita, istri-istri kita, untuk bisa menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji apa itu? Yaitu ketika kita bersyahadat, memaknai syahadat di dalam kehidupan kita. Di depan kita ini jamaah sekalian terbentang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebuah janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi setiap kita membaca doa iftitah, setiap kita sholat dengan takbiratul ihram,
sebuah pasrah, tawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemenuhan kita terhadap janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berjanji tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan fala taj'alu lillahi andada. Jangan ada lagi tandingan-tandingan Allah di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita selain dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wala yanqudunal mitsaq. Jangan sampai merusak perjanjian-perjanjian kita, apalagi yang kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhir-akhir ini betapa banyak orang yang begitu mudahnya berjanji tapi ternyata jauh dari realisasi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat 21 yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, yaitu orang-orang yang mengajak putra-putrinya untuk bersama-sama dibingkai dengan keimanan disertai dengan menjalin persaudaraan, bersama-sama menjaga ukhuwah bil iman, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, tahabba fillah, yang saling menyayangi, saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang berikutnya adalah wa yakhshawna rabbahum, mengajak putra-putri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut apabila melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, dan juga takut jangan sampai nanti di akhirat mendapatkan hisab yang terburuk. Insyaallah panjenengan bersama keluarga panjenengan, putra-putri panjenengan termasuk orang-orang yang nanti hisabnya di akhirat dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya jamaah sekalian, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih, orang-orang yang senantiasa sabar semata-mata meraih ridha Allah. Dan hakikat puasa adalah memperkuat kesabaran kalau panjenengan. Orang itu kalau rajin berpuasa jamaah tidak mudah emosional. Orang itu kalau rajin berpuasa al-imsak, pandai menahan diri, menahan nafsu yang sekiranya nafsu akan menjerumuskan ke dalam keburukan. La ammaratum bisu. Jadi ketika kalian jenengan bersama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harapan agar nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang senantiasa mengembalikan segala urusan kita kepada Allah, radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhoi. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa qamus shalah. Berikutnya tanda orang yang masuk surga yang nanti bersama-sama dengan putra-putrinya, bersama dengan keluarganya adalah wa aqamus shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa menegakkan salat dan putra-putri kita, keturunan kita adalah ahli ibadah, ahli salat. Jamaah sekalian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik terang-terangan, baik secara sirri maupun secara terang-terang. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, senantiasa menutupi keburukan dengan kebaikan. Maknanya adalah dimensi secara individu adalah ketika kula jenengan mungkin namanya manusia terlanjur berbuat kesalahan, segeralah kita bertaubat dan tutup dengan kebaikan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dimensi yang lain maksudnya adalah ketika ada orang lain menzalimi kita, mencurangi kita, menyakiti kita, mungkin berbuat aniaya kepada kita, maka berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada mereka. Ketika orang lain itu tidak pernah minta maaf kepada kita, kita memaafkan mereka. Ketika mereka tidak mampu bersilaturahmi kepada kita, kita dengan ringan tangan kita untuk menyambung persaudaraan dengan sesama kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah yang nanti bersama dengan keluarga mereka, bersama di akhir pamungkas tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatu adni yadkhulunaha. Taman-taman yang begitu indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulunaha, mereka memasuki taman-taman itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini yang luar biasa jamaah sekalian. Bukan panjenengan saja yang nanti memasuki surga dan taman-taman yang indah itu jamaah.
melainkan juga waman sholaha, dan orang-orang yang salih seperti panjenengan, baik itu min abaihim, baik dari nenek moyang mereka, bapak ibu kula jenengan semua, wa azwajihim, dan suami istri panjenengan, wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan-keturunan panjenengan. Insyaallah nanti panjenengan akan reuni di surga Allah Subhanahu wa taala ketika sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Assalamun alaikum bima sabartum. Diucapkan selamat. Dan diucapkannya selamat itu bukan sekedar ketika quick count saja Bapak Ibu. Kita benar-benar ketika sudah masuk surga berdasarkan real count atau apalah namanya itu ya, dengan rekapitulasi dari amal-amal panjenengan yang sudah dibawa oleh Raqib dan Atid itu, kemudian diucapkan salamun alaikum bima sabartum. Hebat panjenengan semua, Anda adalah orang-orang yang sabar, sabar menunaikan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menerima cobaan-cobaan Allah. Maka selamat Anda semuanya, fa ni'ma uqbaddar. Inilah yang terindah dari tempat terakhir panjenengan semuanya, yang nanti akan dinikmati indah untuk selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhiru qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal ahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.